Jadi Ramadan itu adalah membakar. Apa yang dibakar? Jadi Ramadan itu adalah membakar. Apa yang dibakar? Ya dosa-dosanya pastinya. Segala keburukan manusia itu kan, ya manusia itu kan rakus. Maka dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Sumu tasihu, untuk menyehatkan. Untuk apa lagi Ramadan? Ya untuk membakar segala keburukan-keburukan kita. Idza jaa Ramadan futiyat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabu jahannam wa syuffidatis syayatin. Ramadan datang, maka dibuka pintu rahmat Allah. Artinya rahmat Allah apa? Ketika kita mengerjakan satu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan, 10 balasan kebaikan. Nah, itu di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Di luar Ramadan aja 1 sama dengan 10, apalagi di dalam Ramadan. Pasti akan berlipat ganda. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, ditutup pintu neraka. Artinya pintu segala keburukan ditutup oleh Allah. Artinya ketika kita berbuat taubat, seperti apapun taubat kita, maka Allah ampuni dosa-dosa. Sehingga ketika dosa sudah terhapus, maka tidak mungkinlah kita masuk neraka. Itu artinya wa ghuliqat abwaabu jahannam wa syuffidatis syayatin, dibelenggu setan. Apakah setan masuk penjara? Tidak. Tapi karena kita melakukan puasa ini, sehingga tubuh kita lemah, tidak mampu kita berbuat maksiat. Sehingga apa? Setan tidak ada kekuatan untuk mengganggu kita sebagai manusia. Tapi ketika seorang manusia di Ramadan masih ada, dia bisa berbuat kejelekan, keburukan, ya berarti dia setannya. Nafsu tadi. Jadi dipuasakan. Ketika nafsu, ya karena Ramadan juga ini mempuasakan, mengkerdilkan nafsu, tidak bisa hilang dalam diri manusia. Tapi bisa dikerdilkan dengan cara apa? Dengan puasa. Ketika ditanya, man anta? Ana wa anta. Ketika nafsu ditanya sama, letakkan bakar di neraka 40 tahun, tetap saja. Ditanya lagi setelah diangkat di neraka 40 tahun, ditanya, ana anta. Tapi ketika nafsu diletakkan di dunia, kemudian tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, apa? Ana abduka wa anta rabbi. Akhirnya nafsu itu mengakui bahwa saya ini hambamu, engkau adalah Tuhanku. Dengan cara apa? Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Maka manusia dipuasakan untuk apa? Mengkerdilkan nafsu. Inna nafsa la'ammartum bisu' illa ma rahima rabbi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita puasa fine-fine aja. Perkara kita memikirkan nanti Idul Fitri. Kita kan sedang membayangkan hari kemenangan kita, Kak. Nah, jadi boleh-boleh saja. Jadi kita harus, nak, jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Kalau kamu tidak menangis, saya kasih kopi nirmala. Nah, contoh saja. Sehingga anak tadi diam, tidak menangis. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharap. Anak tidak berhenti menangis, karena mau dikasih permen, karena mau dikasih uang, karena mau dikasih kopi nirmala, misalkan. Ini kan sebuah hadiah. Sama halnya dengan kita, berpuasalah di bulan Ramadan, nanti di akhir Ramadan kamu akan saya kasih hadiah yang berupa kemenangan. Yang gitu kan? Makanya lis-shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang pertama? Inda iftar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ketika kita sudah berbuka puasa, Kak Yulia, jangan puasa ya. Apa? Saya kasih emas. Enggak mau, saya mau berbuka. Kenapa? Hati sudah merasa bahagia. Jadi orang puasa itu dikasih 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika iftar, ketika berbuka. Dari mana? Dari jalan. Mau ke mana? Dia akan balap. Ya kan? Balap itu bukan balapan, karena mau berbuka. Ini gitu kan? Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika berjumpa dengan Allah. Kapan berjumpa dengan Allah? Yang pertama, kata ulama, ketika berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Orang puasa itu kalau sudah nyampe di Idul Fitri, Allahu Akbar, itu bahagia yang luar biasa. Sampai arak-arakan malam-malam, ada malam takbir keliling, itu kan? Itu kebahagiaan yang kedua, ya ketika berjumpa dengan Allah, ketika di hari kemenangan tadi. Yang kedua, makna yang kedua adalah ketika berjumpa nanti dengan Allah. Ini puasamu. As-shaumu li, puasa untukku, wa ana jazibi. Puasa ini untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Nanti di akhirat pahala puasa, nih pahala puasa. Tidak diberikan lewat siapa-siapa, Allah langsung yang memberikan. Nah, jadi seperti itu. Maka nggak apa-apa kita baru 6 hari puasa sudah mikir Idul Fitri. Bukan berpikir tentang
Tetapi bukan ya yang kita pikirkan tentang kemenangan yang nanti akan kita raih itu. Jadi seperti itu. Bang Ahmed, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya.